Halo teman-teman, selamat malam. Mana di yang lain nih? Coba on cam dulu. Halo Aksela, Aksela minggu kemarin nggak masuk ya? Halo Miss, iya. Kita on cam dulu nggak? Gimana kabarnya teman-teman? Ya, baik. Baik, Udah selesai ujiannya? Kenapa banyak banget yang Belum sehari lagi. belum? Keisha udah Belum Kak. ujiannya. Oh Keisha yang jawab barusan aku kira Rafa. Aziz, udah ujiannya? Ya belum on mic tuh. udah tinggal kelas meet. Oh, classmate. Ngapain tuh biasanya game-games gitu ya? Iya, Kamu habis mandi kah basah rambutnya? habis wudhu. Oh, habis sholat. Halo Halifah, Hai, gimana kabarnya? baik. Nah, itu udah on cam udah Rafa. Rafa udah ujian? Sudah lama, Miss. Oh iya ya, sorry ya lupa ya, banyak kelasnya. Halo Aksela, Halo Miss. bisa on cam nggak? Atau lagi bermasalah kameranya? Lagi nggak bisa on cam, Miss. Ini Kenapa? di kamarnya orang tua nggak boleh on cam. Oke, coba perkenalan dulu deh Aksela. Aksela asal mana? Asal Jember. Oh iya, Iya, orang tua aku di Jember. Jember mana? di Mojopahit. Oh, nggak tahu sih. Oh, di Jember. Sekolah di mana? Di Dian Harapan. Oke, oke. Salam kenal ya Aksela. Iya. Oke, ini ada yang masuk lagi. Ini kayaknya Nadif minggu kemarin juga nggak masuk nih. Nadif. Halo Nadif. Halo Kak, Halo, bisa on cam dulu nggak Nadif? kameranya ini Kak, apa Kenapa? bermasalah ya, Kak? Oke, kenalan dulu Nadif. Nadif asal mana? Terus alasan join kelas AI apa Nadif? Halo, nama saya Nadif, saya dari Jogja. Alasan saya ikut kelas AI adalah saya ingin bisa menggunakan AI sebagai media untuk membantu saya belajar. Oke, oke. Bener ya. Jadi tujuannya bukan membuat AI ya. Oke, makasih Nadif. Salam kenal ya. Ya Kak, Oke teman-teman, hari ini kita akan belajar AI untuk mempraktekkan keterampilan AI nih. Minggu kemarin kan kita udah kenalan tuh ya, kenalan tipis-tipis lah sama AI, udah ngobrol sama AI-nya, terus udah apa ya? Minggu kemarin ngapain aja ya kita? Ingat nggak? Selain ngobrol kita ngapain? Bikin bikin prop. Bikin dari emoji. Iya bener, bikin prompt, kita bikin emoji juga ya, cerita dari emoji. Sip, masih ingat. Nah hari ini kita masih bikin prompt, tapi bedanya nanti
Kita akan belajar cara untuk bikin prompt yang benar gimana. Terus kita juga nanti ada game dari ChatGPT. Gitu. Oke. Ntar ya. Aku share screen. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita belajar juga tentang rekayasa prompt nih. Apa sih rekayasa prompt itu? Jadi rekayasa prompt itu adalah kemampuan untuk merumuskan prompt dengan benar dan jelas kepada kecerdasan buatan sehingga memberikan jawaban yang paling berguna dan akurat. Tuh. Kenapa penting? Misal nih teman-teman ngerasa kurang paham ya soal matematika gitu ya. Teman-teman tanya ke AI, misal beritahu aku tentang matematika. Nah, pasti jawabannya juga pasti umum ya. Matematika tuh apa gitu kan, topiknya banyak. Sedangkan kalau teman-teman tanya nih, jelaskan cara menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Nah, jawabannya akan jelas. Jadi tentang kuadrat aja gitu. Jadi jawabannya akan bermanfaat daripada teman-teman lebih tanya tentang yang umum gitu. Jadi kita akan belajar kenapa kita penting untuk merekayasa sebuah prompt-nya. Nah, sebuah prompt itu juga nggak ditulis dari hati ya. Jadi ada aturan, prinsip, terus ada gimana caranya, peraturannya untuk menulis prompt yang tepat, tergantung dari situasinya. Gitu. Jadi hari ini kita akan bahas banyak hal dalam rekayasa prompt. Kita bakal belajar cara nyusun prompt dengan benar. Nanti kita menghasilkan postingan untuk Telegram sama postingan Twitter. Tapi nggak diupload kok. Kita cuma belajar gimana cara bikinnya aja. Terus kita juga bakal buat esai seperti yang biasa teman-teman pakai atau ditugaskan di sekolah. Bentar. Terus kita juga lihat gimana nanti detektor AI, tahu nggak? Pernah pakai nggak detektor AI? Jadi hasil dari esainya nanti kita cek nih apakah kedetek sama AI gitu. Terus kita nanti juga akan memainkan permainan ChatGPT. Bonusnya nanti kita kalau sempet ya, kalau waktunya nggak habis, nanti kita bakal buat misi ChatGPT teks kita sendiri. Gitu. Oke, gimana sih cara menghasilkan prompt dengan benar? Nih ada contoh ya. Jadi misal ada namanya Sofi ya. Sofi ini sayang banget, penyuka hewan banget gitu. Dia penyuka pets ya. Dia merasa eh, hewan kayak anjing, kucing yang ada di jalanan itu banyak yang diadopsi sama orang-orang ya. Sekarang kan lagi zaman tuh kayak gitu ya, diadopsi sama orang. Tapi Sofi ini merasa bahwa anjing sama kucing yang diadopsi ini lebih banyak balik lagi nih ke jalanan gitu. Jadi dia merasa butuh untuk membantu hal itu gitu ya supaya nggak terus berulang gitu. Jadi dia ingin membuat sebuah postingan di Telegram kalau dia ingin orang-orang yang mengadopsi hewan ini, hewan liar ini, anjing sama kucing liar ini supaya lebih tahu cara ngetritnya, lebih tahu cara supaya hewannya ini nggak balik lagi ke jalanan gitu. Tapi dia ngerasa bahwa aku bukan penulis yang handal gitu. Takutnya nanti kalau dia tiba-tiba bikin postingan, orang-orang ngerasa nggak paham nih, nggak jelas tulisannya maunya kayak gimana sih gitu. Dia takut tuh. Akhirnya dia minta tolong ke ChatGPT nih untuk tulis postingan tentang adopsi hewan tunawisma gitu. Nah, ternyata teman-teman hasilnya itu teksnya sama sekali nggak membahas tentang adaptasi hewan liar, tapi tentang sudut pandang yang berbeda terhadap masalah anjing liar. Nah, terus gimana? Akhirnya dia tentukan subjeknya. Dia tanya lagi nih, tulis ulang teks tersebut sehingga membahas tentang adaptasi hewan tunawisma terhadap kondisi domestik. Nah, baru sekarang teksnya sesuai ya sama subjek yang dia mau. Tapi kayaknya dia ngira kalau banyak orang yang bakal males nih baca karena panjang banget ya kan nih, panjang. Kita aja lihatnya udah males nih ya. Akhirnya dia tanya lagi, tulis teks tentang topik yang sama dalam format langkah demi langkah. Nah, sekarang baru tesnya lebih mudah dibaca gitu. Jadi dia bikin untuk frasanya itu dia pakaiin langkah demi langkah gitu. Dia jelasin bahwa dia maunya kayak gini gitu loh. Jadi sama kayak Sofi tadi, kita akan juga pakai struktur dasar pembuatan prompt atau perintah yang ada di ChatGPT berdasarkan dari Sofi tadi. Jadi kita tentuin dulu nih, tindakannya apa yang kita suruh untuk ChatGPT lakukan. Apakah itu menulis atau itu menjelaskan.
atau itu menyebutkan gitu kan. Terus jenis teksnya apa gitu. Kalau Sofi kan berarti sebuah postingan untuk saluran Telegram. Terus topiknya apa dijelasin juga. Jadi tentang adaptasi hewan liar terhadap kehidupan di rumah. Terus penontonnya siapa aja. Terus keterbatasan. Jadi keterbatasan itu seperti format penulisan ya. Gimana maunya. Kayak tadi Sofi kan maunya tutorial langkah demi langkah gitu. Misal kalian mau 2 paragraf ya nggak apa-apa. Tuh, artinya ini adalah format penulisannya mau seperti apa gitu. Jadi Sofi sekarang sudah nggak takut nih buat nulis postingan di akunnya dia karena dia dibantu oleh ChatGPT gitu teman-teman. Oke? Bahkan sekarang itu ada profesi khusus ya namanya insinyur prompt. Jadi insinyur prompt itu tugasnya untuk membuat sebuah prompt yang paling akurat. Tuh, jadi sekarang karena kita lihat kan di ChatGPT itu meskipun intinya sama tapi prompt penulisannya berbeda, maka yang dihasilkannya itu akan berbeda. Tuh, makanya sekarang sampai ada profesi khusus namanya insinyur prompt. Terus juga untuk prinsip penyusunan sebuah prompt itu ada dari instruksi dasarnya. Jadi penting untuk memastikan bahwa prompt itu jelas, sederhana, dan tidak ambigu ya untuk meminimalkan kesalahpahaman. Jadi instruksinya itu yang jelas. Tulis postingan tentang adopsi hewan peliharaan, cara merawatnya dengan benar, supaya anjing merasa betah gitu. Terus ada juga dari konteksnya. Jadi kamu perlu memberikan informasi pendukung yang cukup agar AI itu dapat memberikan jawaban yang tepat gitu. Jadi misal nih untuk kanal Telegram yang sebagian besar audiensnya adalah remaja gitu dijelasin juga. Terus juga nada gayanya ya. Jadi misal teman-teman juga bisa cantumin dengan gaya yang jelas, alami, otentik gitu. Bentar, ini suara selain suaraku kedengeran nggak? Kenapa? Suara selain suaraku. Ada kayak noise gitu nggak? Nggak ya? Oke. Enggak. Nah, terus juga teman-teman bisa cantumin contohnya kayak di sini misal dikasih nih. Misalnya kamu dapat bicara tentang bagaimana hewan dan anjing menjelajahi wilayah mereka kayak gitu. Terus juga untuk pembatasan kayak aku bilang tadi tentang formatnya ya. Jadi misal dibatasi 200 karakter atau mungkin 2 paragraf itu boleh. Bebas. Seperti itu. Dari situ ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, kalau nggak ada aku bakal jelasin terkait eh, tugas di platform ya seperti biasa setelah kita materi, teman-teman bisa buka platform Algonovanya. Jadi di sini nomor 1, ini nanti teman-teman pilih definisi untuk model teks jaringan saraf tiruan, silakan dipilih salah satu yang benar mana. Terus nomor 2 ini juga pilih salah satu tentang fungsi utama prompt saat bekerja dengan jaringan saraf. Nomor 3 ini teman-teman harus masukin semua yang ada di sini ke salah satu kategori. Apakah dia prompt yang bagus atau dia prompt yang buruk. Gitu. Jadi semuanya ini di apa ya nih bahasanya? Drag and drop, digeser ya. Ditekan, digeser gitu. Semuanya ini harus masuk ke pilih yang prompt bagus atau prompt yang buruk. Tuh, kalau udah juga sama, jadi dicentang nih bagian sini nih. Terus teman-teman, yang nomor 4 ini, teman-teman bikin postingan untuk X atau Twitter, tapi nggak diupload beneran, jadi anggapannya teman-teman bikin aja untuk di X gitu ya. Jadi nanti hasilnya ditaruh sini aja, nggak diupload. Topiknya teman-teman pilih nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 topik, jadi ada Fireplay dalam game komputer, ada hal paling menarik dalam pembaruan Minecraft terbaru, terus pemanasan global mempengaruhi perjalanan udara, musik tertentu dapat membantu meningkatkan konsentrasi, tidak ada pekerjaan rumah yang meningkatkan motivasi belajar, sekarang ada dapat menggunakan ChatGPT bukan tutor, terus juga boleh kasih topik sendiri. Halo
Rama. Ya, Miss. Sorry telat, Miss. Dari mana Rama? Ya, tadi Rama masih ada tugas, Miss. Belum. Oke. Jadi aku untung baru jelasin tugasnya nih. Jadi di tugasnya di platform nih, nomor 1 sampai 3 dijawab seperti biasa. Untuk nomor 4 ini bikin postingan untuk Twitter ya. Jadi nggak diupload, tapi anggapannya kita akan bikin untuk Twitter nih. Pilih salah satu topiknya ya. Di sini udah ada. Kalau topik topik Anda sendiri, berarti teman-teman tentuin topiknya bebas apapun, yang penting nggak mengandung sara ya. Terus teman-teman juga bisa langsung klik ini. Ini kan tulisannya, warnanya beda nih ya. Warnanya kayak ungu apa ya nih ya? Ungu gitu, teman-teman klik nanti dia langsung ngarah ke ChatGPT teman-teman. Jadi nggak perlu cari lagi ChatGPT. Nah, jadi teman-teman bikin promptnya supaya teman-teman nanti menghasilkan sebuah postingan dengan 280 karakter aja. Satu aja ya postingannya ya, nggak usah 3. Ini kan tulisannya 3 berturut-turut nih. Satu aja lah. Di dalam hal ini, eh, postingannya itu subjektif ya. Jadi nanti hasil dari ChatGPT juga dicek ya, jangan langsung dikirim. Apakah itu cocok untuk dibuat postingan gitu? Nggak disuruh posting beneran, tapi coba analisis lah. Masa postingan, nggak sih kita posting itu kayak sebuah data atau istilah gitu. Misal nih, topiknya apa ya? eh Fair play dalam game komputer misal. Terus teman-teman postingannya gini, fair play dalam game komputer adalah, nah kan itu salah ya kan, bukan sebuah postingan. Kalau gitu kayak kita baca Wikipedia gitu kan, kayak baca sebuah pengertian atau data lah gitu. Jadi coba bikin supaya mengandung sebuah opini subjektif gitu ya. Jadi ya kayak bayangin teman-teman lagi bikin story aja gitu, bikin tweets, bikin X gitu kan. Misal nih aku ada contoh ya. Di sini aku pilih topik yang musik tertentu itu dapat membantu meningkatkan konsentrasi nih. Jadi buatkan saya postingan di X sejumlah 280 karakter tentang musik tertentu dapat membantu meningkatkan konsentrasi. Terus di sini juga aku tambahin satu kalimat supaya mendukung opini aku gitu. Jadi jelaskan bahwa harusnya hal tersebut bisa melatih kemampuan dalam belajar. Terus dikasih juga tekankan dalam pandangan subjektif. Nanti hasilnya kayak gini. Kadang musik tertentu justru bikin aku jauh lebih fokus, ada ritme seolah mengunci pikiranku, bla bla bla. Jadi aku copy, terus aku taruh di sini. Terus dikirim deh. Gitu. Oke? Paham? Oke. Coba dikerjakan dulu sampai nomor 4 aja ya. Nanti buat nomor 5 nih kita kerjain bareng-bareng. Miss, Iya. itu ngerjainnya di nomor yang kedua ya, Miss ya? Yang kedua maksudnya? Iya. Kita kan udah pertemuan kedua kan hari ini kan. Tapi saya kan masih belum kebuka, Miss. Di reload, di refresh dulu coba. Miss kan udah mencet yang kedua, terus ada Mm-mm. pilihan lagi 1 2, pilih 1. Iya, 1. Karena kita baru materi 1. Hmm. Ntar. Nah, ini kita kan masuk nih nomor 2 karena kita sekarang materinya mempraktekkan keterampilan dalam bekerja dengan jaringan saraf. Kalau belum bisa dibuka, coba teman-teman refresh atau di reload websitenya. Nanti dia akan buka. Terus di sini ada 2 materi ya. Jadi ada menyusun prompt sama ada menyelesaikan tugas. Karena aku baru jelasin yang pertama, jadi kita pilih yang nomor 1 dulu. Gitu. Buat Aksela sama Nadif bisa? Udah tahu akses ke akunnya belum ya? Sudah tahu, Miss. Oke. Nadif? Sudah, Kak. Sip.
Kerjanya sambil share screen ya. Loh, Nanya, Miss, ngerjain tugasnya di mana, Miss? Di platform. Udah tahu belum linknya? Aku kirim ya linknya ya. Ya, Nah, itu. Coba nanti Keisha pakai laptop ya? Pakai laptop apa ya. pakai tab? Nah, itu coba di laptopnya itu disimpan. Jadi ada logo bintang tuh. Jadi supaya minggu-minggu Oh, besok eh, langsung klik ikut, langsung klik link itu gitu. dapur bintang. Ada di samping kanan linknya tuh ada bintang tuh. Eh, wah. Coba share screen deh, aku bantuin. Ah, Nah, ntar ya. Nah, ini nih ada logo bintang nih. Dan. Nah, jadi dia kesimpan di sini nih. Jadi nanti tiap kursus langsung pencet ini ya. Itu ada kursus nih. Setiap kursus, setiap kita pertemuan langsung klik itu gitu. Enak tuh. Ya, kita di materi 2 hari ini, terus dikerjakan yang nomor 1 dulu. Nomor 2, Keisha. Ya, nomor 2. Nomor 1 dulu. Nah, silakan dijawab. Sudah, Miss. Udah, bentar ya, tunggu yang lain ya. bahwa itu kata Gimana?
Yang lain bisa? Sudah. Rafa sudah. Kalau ada kendala bilang ya. Iya. Belum lag, Iya. Miss. Iya, nggak apa-apa belum. Hah, gimana? Lag. Lag. Miss, Ya. username-nya punya aku apa yang mau login di HP? Oh, bentar. Aziz ya. Tuh username-nya, passwordnya ini. Nah, Miss. Udah di kolom chat. Ada. Ada. Pakai titik dua. Oh enggak. Aku ngirimnya pakai titik dua ya, enggak ya? Sorry ke copy tuh. Diklik aja itu ChatGPT-nya, Kaisya. Jadi langsung ngarah ke ChatGPT buat bikin postingannya. Nah, Kayak mana, Miss? Kaisya pilih yang mana topiknya? 05 enggak kan ya, Miss? Belum. Ntar ya, tunggu yang lain ya. Itu nanti kita kerjain bareng-bareng. Coba pilih topik yang mana dulu, Kaisya. Balik lagi ke platformnya tadi di sini, di menyusun prompt yang tepat tuh. Di atas, di platform yang tadi. Bukan di tab berikutnya aja, di tab yang kirinya tuh. Ya udah nggak apa deh, udah terlanjur. Coba dibuka lagi nomor 2. Nah, nomor satunya tadi nomor 4. Nah, itu kan ada tuh pilihan topiknya. Coba Kaisya pilih yang mana.
Pemanasan global mempengaruhi perjalanan udara. Ya, berarti coba diklik ChatGPT-nya lagi. Nah, bikin untuk minta tolong ke ChatGPT untuk buatkan eh, postingan di X tentang topik yang Kecia pilih tadi. Dengan 230 karakter. 230 apa 280 ya? 280 karakter. Hujan Khalifah di rumah Khalifah. Iya. Sampai denger nih hujannya. Di mana Miss nomor 4? Nomor 4 ke ChatGPT. Terus Ya. Aziz pilih, kan itu ada topiknya tuh. Beberapa topiknya. Aziz pilih salah satu, terus minta ChatGPT untuk buatkan postingan di X dengan 230 karakter tentang topik itu. Bisa, Aziz? Ya, bentar. Kamu ngerjainnya pakai apa jadinya? HP. Bisa pakai HP. Bisa. Yang nomor 4 udah jangan lupa dicentang ya teman-teman ya. Tuh biasanya soalnya yang di kanan kan belum dicentang tuh kayaknya. Ada yang belum dicentang tuh. Buatkan postingan 20 200 280. ya tentang topik yang kamu pilih. Nadif bisa, Nadif. Bisa, Kak. Oke. Punya kamu, punya Rafa kayaknya belum dicentang di Rafa. Nomor 4. Nomor 4 Rafa udah kan? Udah belum nomor 4? Nah, Miss, biasa saya lihat. Berapa kata, Miss? 280. Masa 4 sudah? Iya lagi. Mbak, Miss lupa, Miss. Itu disuruh kamu pilih topiknya. Sudah, Miss. Oh, udah. Belum dicentang. Gimana sih? Belum dicentang atau belum ngerjain? Tinggal dipilih aja kan, Miss. Hmm? Saya kira tinggal di chat ChatGPT. Iya, bikin postingan di X. Ini munculnya kuning ya, enggak hijau. Iya, kuning. Kalau kuning tuh berarti harus aku checklist dulu. Tapi yang penting udah berwarna itu berarti udah dikerjain. Udah kekirim. Oh, Miss. Saya nomor 3 kok nggak bisa jawab lagi ya, Miss ya? Nomor 3. Karena kamu udah ada 2 kali kesempatan. Ya kan? Iya. Iya, berarti ya udah kelewat aja. Lanjut aja ke nomor selanjutnya. Setiap soal tuh dikasih 2 kali kesempatan ya teman-teman ya. Jadi kalau misal dua-duanya salah, ya udah berarti lanjut ke nomor selanjutnya. Kau udah dikerjain Asela nomor 5 kan belum debatnya ini. Sudah, Miss saya. Belum. Oke.
Adif, kalau udah dikirim ya nomor 4 ya. Dicentang ya. Enggak. Keisha bisa nomor 4? Ini, bentar. Ini, kok ini panjang banget hasilnya tuh. Oh, 280 karakter ya. 280 apa berarti karakter tuh pasti juga Mantap. dihitung. Oh, Jadi kalau 280 kata panjang dong. kayak gini bener gak, Miss? Coba lihat. Coba saya screen. Oke, kayak gini. Udah bener tapi coba ganti 280 karakter ya. Kalau kata panjang dia. Maksudnya kayak mana? Itu kan kamu tulisnya 280 kata tuh. Coba di prom yang kamu atas, pertanyaan kamu di atas. Ke atasan dikit. Nah, ini coba diklik. Bisa diedit deh kayaknya. Nah, ini. Sorry. Bentar. Nah, ini ada logo pensil nih. Ini bisa diedit nih. Kelihatan nggak? Nah, coba katanya diganti karakter. Nah, coba kirim. Send. Nah, itu nanti hasilnya dikirim di platform ya. Gini. Iya. Coba disalin. Oh, ya. Terus buka platformnya tadi. Nih, platformnya di sini. Di tab sampingnya. Oh, ketutup ini ya? Tutup Iya. zoom-nya. Atau ini juga sama aja nih, kayak kamu udah buka berapa kali deh ini. Ketutup nih. Masih ketutup. Yang ini. Digeser bisa itu. Nah, yaudah itu aja. Ini gimana? X aja, X. Tutup zoom. Di atas. Kita masih pertemuan 2. Nah, itu coba refresh. Refresh dulu. Tuh pertemuan 2-nya belum kebuka tuh. Mana sih? Nah, refresh. Reload. Nah, itu nomor 2. Taruh sini. Di paste. Klik kanan. Pakai apa? Pakai laptop atau pakai mouse? Ya, CTRL-V. Oh iya, itu langsung bisa. Bentar, kamu tulis sini dulu. Kamu ketik di sini dulu, terus klik kanannya di sini. Nah, klik kanan di situ. Nah, di paste. Banyak nyamuk dah. Bisa. Bisa? Enggak. Kok nggak bisa sih? Harusnya tadi kan udah di copy ya? Ya udah. Itu klik di paste deh. Nggak bisa muncul apa-apa di klik paste. Bisa Nah, dah. terus dikirim. Logo yang pesawat. Yang sebelahnya, sebelah kiri. Ntar. Nah, oke. Kalau udah di situ berarti dia kekirim. Dicentang. Terus. Oke, udah. Kalau warna kuning berarti udah. Oke, makasih, Miss. Sama-sama. Oke, teman-teman, kita kerjakan nomor 5. Jadi nomor 5 itu nanti dibagi jadi 2 tim. Terus salah satu tim itu eh, tim media sosial membuat
lebih pintar, terus tim yang satunya media sosial membuat kita lebih bodoh. Terus teman-teman minta tolong untuk ChatGPT dulu untuk buatkan argumen ya. Jadi kita kan tak lagi ya bagi timnya aku kasih lihat dulu contoh argumennya. Mana nih? Nah, jadi misal nih teman-teman tanya gini, bikin prompt kayak gini. Buat argumen untuk debat dengan topik, misal topiknya teman-teman dapat yang media sosial buat kita lebih pintar ya. Jadi buat argumen untuk debat dengan topik media sosial membuat kita lebih pintar dan pertimbangkan bagaimana tim lawan mungkin membantah argumen tersebut. Gitu. Jadi nanti ini ada berapa orang ya? 8 Sama aku. 8 sama aku. sama enggak 8 Oh iya, murid. 8 murid. Berarti pas 4-4 ya. Nanti 4-4 kita nggak ada tahu. Jadi misal nih, tim yang pertama menyampaikan argumennya dulu, terus nanti tim lawannya itu juga membantah argumen. Jadi bukannya harus nyambung ya bantahan argumennya. Jadi misal nih, tim pertama bilang kalau, misal tim pertamanya nih yang buat media sosial lebih pintar ya, dia bilang kalau media sosial kan banyak edukasinya gitu. Nah, si tim lawan yang membantah itu ya membantah terkait argumen tersebut. Jangan bikin argumen baru ya. Jadi membantah misal enggak bikin edukatif ternyatanya banyak kecanduan atau kayak gimana gitu. Paham? Dikit. Dikit. Coba deh bikin dulu aja promnya. Siapin. Oh iya, belum dibagi ya timnya. Ntar aku bagi dulu. Oh 7. Ini karena Rafa ada 2 nih. Berarti misal Rafa, Aziz sama eh kasih cewek satu lagi kali. Rafa, Aziz sama Keisha satu tim. Terus Rama, Halifa, Aksela sama Nadif. Ya gitu. Yang Rafa, Aziz sama Keisha media sosial membuat kita lebih bodoh ya. Yang Rama, Halifa, Aksela sama Nadif media sosial membuat kita lebih pintar. Jadi silakan dibikin dulu argumennya tentang hal itu. Oke? Oke. Ketik di chat GPT-nya gimana tadi, Miss? Buatkan saya argumen tentang apa kamu dapat apa tadi? Udah lupa lagi aku. Kau media sosial bilang. Kesalahan apa? Kau bikin yang bodoh apa yang pintar? Oh iya, bodoh. Ya berarti buatkan saya argumen tentang media sosial membuat kita lebih bodoh. Terus udah gitu. Mungkin bisa ditambahin juga kayak beri juga solusi tentang apa sih tadi? Lupa lagi. Pertimbangkan juga bagaimana tim lawan mungkin membantah argumen tersebut. Kalau udah bilang ya. Pulang sekolah jam berapa sih? Nggak ngantuk jam segini. Kalau lagi ujian jam 10. Iya, kalau ujian siang ya, pagi gitu ya. Iya. Tapi kok pagi banget, Halifa jam 10. Mata pelajarannya berapa? Kalau ujian Mata pelajarannya sehari. 2.
Tapi jam 10 selesai. Iya, selesai. Cepet banget. Pizza. Tahu ya. Kalau aku dulu 2 mata pelajaran jam 12 selesai. Oh iya. Udah dulu kali aku ya. Aku tadi jam 11 baru selesai 3 pelajaran. Hari ini doang. Oke. Besok udah selesai belum ujiannya atau masih ujian lagi? Besok sekolah selesai. Terakhir besok. Iya, Udah belajar belum? belum. Besok aku nggak ikut itu, aku susulan. Oh gitu. Tapi kalian nggak ngantuk jam segini? Nggak, jam berapa kalian tidur? Jam 1. Jam 11. Udah belum? Cepet, Ini cepet, teksnya cepet. taruh di ini. Bentar, belum. Kita debat dulu aja nanti apa yang kamu utarakan, baru kamu tulis di situ. Udah? Yang lain? Coba kasih reaction atau omong deh. Atau chat. Udah belum? Udah. Ya. Nah, Mas. Udah, oke. Rafa udah? Udah. Oke. Mungkin dari tim yang media sosial membuat kita lebih pintar dulu kali ya. Siapa dulu nih? Aku jadi udah lupa nih siapa ya tadi yang media sosial buat lebih pintar siapa? Coba salah satu. Oh ya, salah satu memberikan argumennya. Nanti lawannya membantah argumen tersebut ya. Siapa? Dari tim yang media sosial membuat lebih pintar. Ini bacain. Iya, kamu mau? Kamu dulu. Ladies first. Wah, Lah, nggak mau. Siapa sih timnya tadi? Halifa, Rama, Nadif, sama Aksela ya? Coba kasih salah satu argumennya, teman-teman. Pertama kan ini doang, baca doang aja. Yang seterusnya tuh malah lebih ini karena kita harus membantah argumen lawan. Gimana? Kenapa aku ini mulu ya? Bersendawa terus ya. Gimana? Halifa mau? Ayo nih cowok-cowok nih. Kalau diketik aja boleh nggak, Kak? Tuh, ngomong dong. Ini kan bisa ngomong, kenapa diketik? Kenapa kan ngomong doang? Kamu malah enak tahu. Yang pertama kan kita udah nggak peduli apa aja yang kita omongin. Yang penting media sosial buat kita lebih pinter aja. Mau aku Nadif? aja, Kak. Oke, sip. Nih, media sosial menyediakan akses cepat ke informasi, pengetahuan, dan komunitas belajar. Melalui platform seperti YouTube, TikTok Education, Instagram, dan X. Kita bisa belajar hal baru secara visual dan mudah, mengikuti akun edukasi, sains, sejarah, bahasa, dan matematika. Berdiskusi dengan orang-orang yang ahli di bidang tertentu, mendapatkan berita dan perkembangan global secara real time. Intinya, media sosial memperluas sarana belajar, membuat proses belajar lebih cepat, interaktif, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, makasih Halifa. Jadi coba aku simpulkan ya kata Halifa ya. Coba ini sambil dipikirin nih. Rafa, Aziz, sama Kaisa membantah argumen tersebut. Aku simpulin dulu menurut Halifa nih katanya media sosial nih bikin lebih pintar karena adanya edukatif di berbagai medsos gitu ya. Kayak misal kita juga bisa sharing-sharing terkait orang-orang yang emang udah punya di bidangnya gitu. Oke,
Silahkan Keisha, Aziz, dan Rafa membantah argumen tersebut. Mau, Rafa? Tuh, ini belum. Ya, Pak. Coba bantah argumennya Khalifa. Ayo. Gak dia bisa. Nah, itu Aziz kayak mukanya udah siap-siap itu. Udah kayak, aku sudah siap membantah ya. Coba Aziz, boleh. Enggak. Gimana? Keisha mau? Bentar. Oke. Ngomong aja teman-teman. Teman-teman bisa langsung tanya. Tadi barusan kesimpulan dari Khalifah ditulisin. Terus bantah argumen ini gitu kan bisa. Buat ChatGPT. Langsung tuh sama ChatGPT udah dikasih tuh jawabannya tuh pasti. Ayo, ayo. Kayak mau ngapain? Ayo, ayo. Gimana Keisha? Nggak apa-apa, yuk. Tunjukkan bahwa kita wanita-wanita hebat. Gimana? Oh, ini. Hmm? Eh, Gimana bantainya caranya? Ya udah, menurut aku salah ya. Jadi media sosial ternyata gini gitu. Oh, oke, oke. Oke, apa salah Cak? Akses informasi tidak sama dengan pemahaman yang terjadi information overload sehingga pengguna bingung membedakan yang benar dan salah. Akses cepat hanya bermanfaat jika pengguna memiliki keterampilan literasi yang kuat, sedangkan media sosial justru melemahkannya. Udah. Oke. Makasih ya Keisha. Jadi coba aku rangkum kata Keisha nih nggak bener mengedukatif ya karena kenyataannya banyak yang lebih apa ya, lebih banyak yang tidak bisa membedakan gitu ya. Jadi Ya, bener sih bisa mengedukatif tapi lebih banyak yang tidak terdampak edukatifnya gitu ya. ya, kayak gitu. Oke, makasih Khalifa sama Keisha. Oke teman-teman, udah jam segini juga ya. Coba teman-teman tulisin di platformnya salah satu argumen aja dari yang udah teman-teman cari, terus dikirim ya. Kayak tadi, kayak cara kirim nomor empatnya. Kalau buat Keisha sama Khalifah berarti argumen yang tadi disampaikan dikirim. Sama bantahannya enggak, Miss? Sama apa? Bantahannya. Nggak usah, menurut argumen teman-teman aja. Aku bantahannya atau argumennya, Miss? Oh iya, bantahannya. Oh iya deh, Bentar. Aziz sama Rafa kan anu ya, tim ini ya, tim sama Keisha ya, berarti bantahannya. Bantahan dari itu aja. Yang tadi aku sebutin, Miss. Yang kamu tadi omongin. Bantahan dari membuat kita lebih bodoh. Iya, boh, membuat kita lebih pintar. Kamu lebih bodoh apa lebih pintar? Ininya, Bodoh. topiknya tadi. Ya udah, berarti yang mendukung argumen kamu. Bantahan dari membuat kita lebih pintar, ya kan? Oke, kalau udah jangan lupa dicentang juga. Kita istirahat dulu 5 menit ya. Nanti balik lagi ya. Ya.
Oke, teman-teman, kita balik lagi. Silahkan on cam lagi. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua nih. Jadi materi kedua adalah AI sebagai asisten pembelajaran. Jadi misal nih teman-teman lagi sedang mempersiapkan ujian, terus teman-teman punya banyak materi dan perlu untuk menyoroti poin-poin utama. Terus teman-teman juga disuruh untuk menulis esai 500 kata
Misal juga teman-teman punya PR matematika, tapi teman-teman nggak jelas tuh pelajarannya kayak gimana, belum paham. Nah, itu bisa kita selesaikan dengan AI. Misal nih, pertama, ada subjek tertentu, materi tertentu di kelas, tapi teman-teman merasa kesulitan mengerjakan PR-nya gitu. Jadi teman-teman bisa tanyakan kayak gini, bayangkan ada seorang guru fisika dan beritahu saya, siswa kelas 8, cara kerja tuas. Saya butuh rumus dan pendekatan untuk menyelesaikan soal. Jadi mari kita lihat beberapa contoh soal sekolah. Gitu ya bantuannya. Jadi kita bedah dulu kenapa kita menanyakan hal seperti ini, format penanyaannya. Karena kalau misal nih teman-teman bayangkan kamu seorang guru fisika, teman-teman minta kayak gitu ke ChatGPT, maka AI akan memahami bahwa perlu untuk menjelaskan berbagai hal layaknya seorang guru kepada siswa. Terus juga misal teman-teman cantumin, bayangkan saya seorang siswa kelas 8 ya. Nanti dia akan menggunakan terminologi atau bahasa-bahasa yang nggak terlalu rumit untuk menjelaskan tentang topik cara kerja tuas itu. Terus, misal teman-teman juga sebutkan, saya butuh pendekatan untuk memecahkan masalah. Jadi untuk memperkuat teorinya, jadi nanti AI akan memberikan contoh soalnya. Gitu. Misal juga ini ada teman-teman telah menguasai materi tersebut, tapi ternyata teman-teman ada yang ngerjain soal nih, salah satu soalnya teman-teman ngerasa nggak bisa nih memecahkan soal tersebut. Jadi bisa nih teman-teman tanya, halo ada soal bla bla bla, disebutkan aja soalnya, terus saya mencoba menggunakan rumus, tapi saya tidak mengetahui panjang lengan kedua dan tidak mengetahui dari mana harus mengambilnya. Kan kadang gitu ya, misal kita ngerjain soal fisika atau kimia kan pasti biasanya ditulis diketahui dulu. Iya nggak? Sekarang gitu juga nggak kalian? Ya, aku dulu gitu juga sih. Jadi misal ada soal tuh biasanya kita tulisin dulu diketahui, terus ditanyakan apa. Nah, kadang tuh apa yang diketahui itu berbeda gitu ya. Jadi apa yang harusnya ada untuk rumusnya, harus kita cari lagi tuh dari yang diketahui di soal gitu kan. Nah, teman-teman bisa tanya kayak gini. Jadi misal saya mencoba untuk bla bla bla, tetapi tidak bisa bagian ini gitu ya. Jadi nanti ChatGPT akan membantu kamu tepat di tahap di mana teman-teman merasa kesulitan. Gitu. Teman-teman juga bisa mendiskusikan masalah ini dengan ChatGPT atau bahkan berdebat jika nggak sepenuhnya memahami tentang jawaban dari ChatGPT. Terus misal juga nih ada disuruh untuk menulis esai di rumah tapi nggak yakin dengan beberapa tanda bacanya atau beberapa koma. Jadi teman-teman bisa nih, saya menulis laporan untuk kelas biologi tentang pemanasan global, mohon tinjau kirimkan semua kesalahan agar saya bisa memperbaikinya, lalu kirimkan versi yang sudah diperbaiki gitu. Jadi ketika teman-teman minta untuk kirimkan semua kesalahan, jadi nanti dikasih semua tuh kesalahan-kesalahan yang ada di penulisan teman-teman. Jadi teman-teman bisa belajar, oh berarti ini salahnya di sini. Berarti kalau ada tugas lagi, teman-teman nggak perlu tanya lagi karena udah paham, karena udah dikasih jawabannya tuh sama ChatGPT. Gitu. Terus banyak lagi ya contoh-contohnya kayak selesaikan persamaan atau mungkin menjelaskan teorema geometri dengan visualisasi tentang laporan subjek apapun, esai apapun dia bisa tuh. Tapi tetap kita harus berpedoman bahwa AI adalah asisten ya, bukan salah satu yang kita andalkan, satu-satunya yang kita andalkan. Gitu. Oke teman-teman, selanjutnya ini tugas di platform lagi untuk yang tadi kan nomor 1 tuh, sekarang yang nomor 2. Jadi di sini teman-teman pilih salah satu topik juga untuk dibuat esainya nih. Nah, misal teman-teman nanti buat untuk esai 100 kata, jadi ini pakai mintanya nanti untuk 100 kata ya. Topiknya juga disesuaikan, kalian pilih yang mana. Nah, ini udah dibuktikan juga ya. Jadi misal teman-teman langsung copy itu hasilnya, terus dicek di namanya Quillbot. Quillbot itu untuk chat detektor AI, apakah tulisan teman-teman ini kedetek AI atau enggak gitu ya. Nah, kalau teman-teman langsung copy hasilnya tadi, misal buatkan saya esai 100 kata tentang bla bla bla. Nah, itu nanti kalau di copy di Quillbot-nya itu bakal ke-generate 100%. Langsung kedetek kalau itu penulisan AI 100% nih. Sedangkan human written-nya atau tulisan manusia 0. Nah, kita punya sedikit trik di sini. Jadi misal kita nanti tambahkan ini di bawahnya. Jadi tulislah seperti mahasiswa pada umumnya dengan sedikit ketidakakuratan, beragam kalimat panjang dan pendek, beberapa ungkapan sehari-hari yang sederhana, dan gaya penulisan yang tidak terlalu datar. Nah, setelah dicoba nih teman-teman,
hasil dari penulisan AI-nya kita cek lagi di Quillbot, nanti akan berkurang tuh. Jadi AI generated-nya akan ya berkurang jadi 46% lah, mendingan banget lah ya. Tapi tetap ya, cara untuk menghilangkan itu supaya 0% ya kita emang harus cek manual, ubah sendiri, pakai bahasa kita sendiri, itu baru dia bakal 0%. Gitu. Jadi nanti teman-teman coba bikin, misal nih, aku bikin buat esai 100 kata tentang mengapa persahabatan lebih penting daripada popularitas. Terus aku tulislah seperti mahasiswa pada umumnya dengan sedikit ketidakakuratan, beragam kalimat panjang dan pendek, beberapa ungkapan sehari-hari yang sederhana, dan gaya penulisan yang tidak terlalu datar. Ini aku copy ya. Jadi teman-teman bisa akses di kolom chat nih. Nanti setelah teman-teman bikin bikin prompt yang atas, tambahin prompt ini nih. Nah, itu aku kirim di kolom chat. Nah, nanti hasilnya teman-teman copy, terus cara aku buka platform nomor 2 dulu. Nah, di sini udah ada juga nih. Nih, detektor AI ini kan warnanya ungu ya. Coba diklik, dia langsung ngalah ke Quillbot-nya. Nah, kalau udah di copy tadi, teman-teman nih, klik yang paste text. Nanti setelah itu diklik yang detect AI. Nah, udah hasilnya nanti teman-teman download. Ada klik download nih. Tuh, kalau nggak ada klik downloadnya, teman-teman screenshot ya. Screenshot, terus setelah itu kan udah ke-save tuh di laptop atau iPad teman-teman. Terus dikirim pakai yang ini nih, logo yang ini nih. Logo paperclip nih. Di aku nggak muncul ya. Tapi harusnya di teman-teman muncul nih ada logo paperclip di sini. Sebelahnya pesawat tadi kan ada paperclip nih. Nah, nanti dikirim deh screenshot atau file downloadnya. Gitu. Paham? Paham nggak? Oke, kalau nggak paham nanti tanya ya. Coba dikerjakan dulu. Oh ya, sekalian aku bahas nomor 2 deh ya. Jadi misal nanti nggak tunggu-tungguan. Oke, aku bahas dulu nomor 2. Dari nomor 2 ini teman-teman, aku juga akan kirim link. Jadi linknya ini adalah sebuah game di ChatGPT. Jadi ada game. Teman-teman nanti kalau aku buka, jangan scroll ke atas ya. Jangan lihat promnya ya. Jadi ini ada kayak pemain, kita sebagai seorang yang harus menebak siapa yang, bentar aku lupa lagi ceritanya. Nah nih, jadi teman-teman punya 4 pertanyaan buat cari tahu siapa pengkhianatnya. Terus kalau pertanyaan kamu itu jelas dan strategis, nanti AI akan kasih jawaban yang detail. Nah, kalau pertanyaannya samar atau nggak jelas, maka ChatGPT nggak akan jawab. Gitu. Terus pertanyaannya juga jangan yang ini ya, jadi jangan apa siapa pengkhianatnya, kan jawabannya kan kalau gitu. Pertanyaannya tuh kayak misal tindakan yang mencurigakan atau alibi atau pola perilaku tokoh tertentu kayak gitu. Ini aku kasih linknya. Nah, ini teman-teman jangan scroll ke atas ya. Kan spoiler jadinya. Ini kan udah ada promnya tuh di atas. Udah teman-teman baca aja yang dari bagian 1 nih. Sebuah kereta malam melaju kencang di musim dingin. Di dalam gerbong duduk sekelompok anak sekolah akan mengikuti kompetensi internasional. Nah, kemarin semuanya tenang. Pagi ini ada alarm. Jadi pemanas di dalam gerbong itu dimatikan. Nah, teman-teman harus nebak kira-kira siapa yang mematikan pemanas tersebut. Gitu. Dengan tanya 4 pertanyaan ke ChatGPT ini. Oke? 4 pertanyaannya yang mana? Bebas. Yang Oh iya. terpikirkan dari teman-teman. Dari baca dulu nih, semuanya dibaca. Terus kira-kira teman-teman mau tanya apa. Pokoknya jangan tanya, siapa pengkhianatnya? Itu kan jawabannya kalau gitu ya. Oke? Oke, Miss. Oke. Aku kasih linknya. Dikerjain dulu aja yang nomor itu. Ini aku kasih link buat yang nomor 2.
Kalau ada yang nggak bisa atau nggak paham, tanya ya sambil share screen ya. Ini udah masuk grup semua belum? Ada yang belum masuk grup kah? Udah. Masuk semua ya, soalnya nanti kadang aku ada beberapa informasi sih, kadang. Tapi ya kalau bisa masuk karena itu yang utamakan. Langsung ke grup sama aku. Apalagi kadang yang itu tuh yang kasus minggu kemarin tuh yang salah link tuh kan. Hmm, Jadi kadang tuh aku kirim linknya lupa diganti yang di platform. Jadi kalau bisa yang link di grup tuh yang pasti valid. Tuh. oke. Teman-teman juga nggak apa-apa, nggak harus orang tua teman-teman aja, teman-teman join juga nggak apa-apa kan. Enak tuh langsung aku kirim reminder biasanya kurang 5 atau sampai kurang 3 jam. Tuh jadi biar inget kalau ada kelas. Kok ada 2 sih? Bisa?
Kalau nggak bisa bilang ya. Gimana cara ceknya, Miss? Itu di soalnya kan ada detektor AI. Coba diklik, terus hasil kopian dari ChatGPT kamu paste di situ. Oh iya. Kalau udah dicek, gimanain, Miss? Di download, di screenshot. Screenshot terus dikirim di soal nomor satunya. Iya kan nomor satu kan tadi? Di yang topik esainya tuh. Miss yang nomor 2 tadi kayak gimana? Saya lupa. Nomor 2 yang game ya? Iya, Miss. Kamu udah main gamenya? Belum. Diklik aja dulu tuh yang aku kirim di kolom chat, yang link ChatGPT. Tuh diklik, dimainin aja dulu. Sebenarnya teman-teman, nomor 2 itu teman-teman bikin untuk game serupa. Jadi soalnya itu sebenarnya bukan mainin game ya. Jadi mainin game itu cuman bagian ini aja. Pemahaman aja dulu. Terus di bagian 2 ini teman-teman. Ini kan ada nih sebelum nomor 2 nih kayak ada dokumen ya. Ini dibuka. Nah, teman-teman klik yang ini nih. Salin prompt. Nanti dia akan nyalin, terus teman-teman taruh di ChatGPT teman-teman. Nah, tampilannya bakal kayak gini nih. Tuh. Belum kesalin, sorry. Nah, sampai udah ada disalin, berarti udah disalin, terus teman-teman taruh di ChatGPT. Terus ini bagian yang ada kurung kotaknya. Nah, ini diganti sama teman-teman mau bikin gamenya apa gitu. Tindakan pengkhianatnya ngapain. Gitu. Terus tokoh-tokohnya sorry belibet. Tokoh-tokohnya juga disebutin. Di sini kan disuruh 5 karakter, lokasinya ditentuin di mana. Terus daftar karakternya kayak gimana, bebas. Nih misal ya contohnya punya aku nih. Aku mau bikin tujuannya pemain untuk mencari tahu siapa yang mencuri berlian. Terus tokohnya di sini aku ada ayah, ibu, anak, pembawa makanan, tukang bersih-bersih, ruangan hotel. Jadi lokasinya nih aku di hotel nih. Udah ada juga, jadi aku ganti-ganti ini cuman yang ada di kurung kotak doang. Gitu. Terus nanti di bawah juga ada tuh yang perlu diganti lagi. Udah kalau udah dikirim, nanti dia akan bikin game teman-teman sendiri. Nah, itu bikinnya di new chat ya. Nanti bikinnya di new chat, terus chatnya kan bakal jadi kayak gini nih. Ini di copy, di share, sorry. Di share, terus copy link. Nah, gimana? Terus linknya dikirim di nomor 2. Gitu. Itu sebenarnya tugas nomor 2, tapi nggak harus selesai. Ini tugas bonus kok. Jadi misal teman-teman cuma sempat mainin gamenya ini aja nggak apa-apa. Main game yang aku kirim di kolom chat juga nggak apa-apa. Bebas. Oke? Udah mainin semua kah gamenya? Belum. Ya udah, mainin aja. Bonus kok. Soal nomor 2 tuh bonus nggak harus selesai. Disalin terus masuk ke ChatGPT. Heeh. Kamu udah main gamenya? Belum. Main gamenya aja dulu. Biar paham maksudnya gamenya tuh kayak gimana gitu.
Bisa. Bisa nggak ininya apa? Screenshot atau download di detektor AI-nya? Bisa. Bisa. Kalau yang Yes. gimana? Nah, bisa kok. Oh bisa. Biasanya tuh kadang kalau di Windows setelah teman-teman screenshot itu nggak muncul di file downloadnya. Kayaknya tuh harus ke ini ke aplikasi Paint, terus ditempel di situ, terus di save. Kalau nggak salah ya. Atau mungkin juga untuk screenshotnya itu klik Windows, terus ada di keyboard itu PRT SRC gitu ya. Ada udah screenshot belum? Aku udah. Kamu MacBook kan? Iya. Apa kalau MacBook? Shift Command ya? Shift Command 3. Oh ya. Kalau di Windows itu sih ya bener sih kalau nggak salah teman-teman klik di keyboardnya itu ada PRT SRC bareng sama Windows. Tombol Windows. Kalau nggak salah. Tapi kalau lebih enak sih harusnya langsung klik download sih daripada screenshot. Yang nomor 2, Mm-mm. gimana itu Miss yang buka kurung? Diganti sesuai sama game yang akan kamu bikin bebas. Kayak misal di situ kurungnya isinya tindakanmu gitu kan. Berarti kamu misal mau bikin ceritanya tentang apa, misal penjahatnya mencuri berlian atau mencuri sebuah piala atau mencuri sebuah lukisan. Tuh diganti sesuai apa yang kamu mau. Keisha bisa nomor 2. Nomor yang ini maksudnya. Kayaknya kamu belum buka soal yang nomor 2 deh. Yang materi nomor 2. Kan tadi yang udah dibuka yang pertama kan soal nomor 1 ya. Coba dibuka yang soal nomor 2. Kamu udah bikin belum ini ya, esainya di ChatGPT? Esai 100 katanya. Coba kalau nggak bisa aku bantu Keisha. Coba share screen deh. Nah, ini udah dibuka nih. Ya, itu yang dikerjakan ya.
Bikinnya di ChatGPT, Miss. Bikin esai 100 kata. Kamu pilih topiknya dulu. Sama kayak yang tadi soal bikin itu. Bikin postingan bedanya ini esai. Yang bisa menebak nggak tadi yang ini? Yang aku kirim tuh yang game dari ChatGPT yang aku kirim di kolom chat. Bisa menebak pelakunya nggak? Bisa. Oke. Oh iya, Bisa. siapa pelakunya? Say. Aku belum main juga. Coba jelas. Oke teman-teman, kita balik ke Zoom dulu. Kita kesimpulan ya. Udah jam segini nih. Jadi hari ini kita belajar apa? Belajar Apa? Hari ini ngapain? belajar bikin esai. Ya, bikin esai ya. Terus juga kita coba pakai detektor AI buat cek apakah esai yang kita buat itu ke detektor AI atau enggak. Terus apa lagi? Permainan GPT. Ya, pakai permainan GPT juga. Oke, minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama. Kita bakal bikin sinopsis cerita untuk pembuatan game kita sendiri. Jadi teman-teman akan bikin cerita game teman-teman masing-masing. Oke? Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Selamat malam. Malam.